Film yang berjudul Slavery diawali dengan seorang wanita yang berada di gedung apartemen dan melihat suasana di bawah dari lantai atas tempatnya menginap itu. Tapi tiba-tiba seseorang mendatanginya, tampaknya sudah mengenal yang datang tersebut. Kemudian dia didorong keluar dari pembatas dinding apartemen dan jatuh ke bawah dan tewas seketika. Orang-orang mengerumuni dan polisi pun datang. Tapi tidak ada bukti apakah dia bunuh diri atau didorong. Seorang wanita berumur 30-an datang ke apartemen tersebut dan menempati kamar yang sama dengan wanita yang meninggal itu. Wanita ini bernama Charlie yang merupakan seorang editor buku. Dia dipandu oleh pegawai pemilik apartemen dan melihat kondisi sekeliling apartemen itu. Dia menempati kantornya yang baru di kota New York itu dan tinggal di apartemen itu. Untuk memenuhi kebutuhannya dia pun berbelanja di toko yang ada di dasar apartemen itu dan bertemu dengan seorang pria bernama Zeke yang juga menempati apartemen tersebut. Charlie dan Zeke pun sempat ngobrol ketika Charlie berbelanja. Charlie juga bertemu dengan seorang tua bernama Gus yang juga tinggal di apartemen yang sama. Begitulah Charlie yang menggunakan fasilitas yang ada pada apartemen yang disewanya itu, seperti ada air panas yang dia merasa sangat nyaman setelah pulang dari bekerja. Suatu hari setelah pulang dari kerja dia diajak teman sekantor untuk ngobrol pada sebuah restoran. Pada saat duduk bersama mereka disapa oleh seorang pria bernama Jack yang juga seorang novelis dan sudah akrab dengan teman Charlie itu dan duduk di seberang meja mereka itu. Akhirnya mereka ngobrol bertiga, kemudian Jack meninggalkan mereka berdua dan Charlie pulang ke rumah dan bertemu dengan temannya bernama Wida, seorang fashion, dan membawakan hasil karya pakaian untuk dicoba oleh Charlie. Charlie menggunakan teropong yang ada pada ruangannya untuk memantau tetangganya di apartemen itu lalu ke kamar mandi untuk mandi shower. Tapi hasil rekaman karena Gus sebenarnya sudah tewas di kamar mandi. Charlie berlari pagi tapi di tengah perjalanan dia dikejutkan oleh Jack yang menghadangnya di tengah jalan. Setelah pulang kembali ke apartemennya ternyata telah dipenuhi oleh polisi dan ambulans dan polisi menanyakan Charlie kapan bertemu Gus terakhir kali. Charlie sangat kaget dengan kematian tetangganya itu. Kemudian Charlie pergi ke sebuah perpustakaan dan melihat-lihat pada sebuah layar untuk koran beberapa waktu yang lalu dan menemukan apartemen yang dia tempati sekarang terdapat seorang wanita yang terjatuh ke bawah dan tidak diketahui penyebabnya. Selanjutnya Charlie mengundang teman-teman sekantor dan tetangganya setelah resmi menempati apartemen itu dan tampak hadir Jack dan juga Zeke. Para tamu juga mencoba teropong yang ada pada apartemen Charlie itu. Setelah pesta usai para tamu pun pulang, dan tampak Zeke pun pamit kepada Charlie, dan terakhir adalah Jack yang mencoba berbincang-bincang dengan Charlie lebih lama. Kemudian Charlie pergi ke laundry untuk mencuci pakaian, tapi tiba-tiba lampu penerangan mati dan hanya dia sendiri di ruangan itu. Charlie mencoba cari jalan keluar dari pintu tapi tampaknya terkunci. Charlie berhasil keluar ruangan, ternyata Zeke telah ada di luar dan seorang teknisi listrik yang sedang memperbaiki listrik. Padahal Charlie sudah ketakutan. Setelah itu Charlie ke tempat gym bersama Zeke dan ceria bersamanya. Setelah pergi ke gym bersama kemudian Charlie dan Zeke ke apartemen Charlie dan mereka pun ngobrol bersama dan selanjutnya bercinta. Suatu hal yang tidak dikira oleh Charlie, dia bisa bercinta dan belum lama dia kenal dari tempat apartemennya yang baru itu yang sesungguhnya Charlie belum begitu kenal siapa sebenarnya Zeke. Zeke sebenarnya adalah pemilik seluruh apartemen yang disebut Slavery itu adalah warisan ayahnya kepadanya. Di mana seluruh ruangan dan termasuk kamar penghuni apartemen itu diperlengkapi CCTV dan Zeke bisa memantau setiap orang di kamar masing-masing dari pusat kontrol ruangan yang diperlengkapi CCTV itu. Charlie belum menyadari itu dan kembali bekerja seperti semula. Setelah pulang dari kantornya seseorang telah menunggunya yang tidak lain adalah Jack. Tentu saja Charlie kaget bagaimana Jack bisa masuk ke kamarnya tanpa sepengetahuannya. Jack hanya mengatakan pintunya tidak terkunci. Jack mengatakan Zeke itu lelaki berbahaya dan tidak berhubungan dengannya. Charlie marah karena itu bukan urusan Jack dan menyuruhnya pergi dari ruangan itu. Charlie menelepon Zeke untuk ketemuan di basemen apartemen itu. Zeke dan Charlie pergi pada sebuah restoran dan banyak mengobrol di situ.
Zeke dan Charlie menuju lift hendak ke kamar penginapan masing-masing. Di lift mereka masih sempat berciuman. Charlie masuk ke dalam apartemennya yang lampunya belum dinyalakan. Charlie dan Zeke kemudian bercinta di situ. Charlie tidak menyadari bahwa ruangannya itu juga diperlengkapi CCTV dan mereka bercinta di situ dan direkam oleh kamera dan langsung ke pusat ruang kendali CCTV. Zeke bisa mengamati percintaannya dengan Charlie dengan memutar kembali rekaman itu di ruang kendalinya tanpa sepengetahuan Charlie. Saat itu seorang teman Charlie yang juga penghuni apartemen itu menuruni anak tangga dan saat yang bersamaan Charlie juga menuruni tangga yang sama dan tampak wanita itu telah tewas dan Jack ada di sampingnya. Secara refleks Charlie kembali ke atas, dan Jack mengejarnya tapi Charlie menutup pintunya tapi tangan Jack masih dalam pintu dan dipukul dengan keras oleh tabung pemadam api oleh Charlie. Charlie yang kemudian memanggil polisi dan menginterogasi Jack. Jack memang pintar berkilah dan mengatakan ketika dia sampai ke tangga dan ingin ke apartemen milik Charlie dia dapati wanita itu telah tewas. Pisau yang menikam wanita itu tidak ada sidik jari Jack. Tentu saja tuduhan terhadap Jack yang membunuh Jack tidak bisa dibuktikan. Setelah itu Charlie bertemu dengan Zeke dan Zeke akhirnya membawa Charlie masuk ke ruangan CCTV dan mengatakan apartemen itu milik ayahnya dan telah diwariskan kepadanya. Dia tahu semua kejadian yang ada di apartemen itu. Charlie kaget dan menyadari percintaannya dengan Zeke juga terekam dan tentu saja Charlie marah dan hendak meninggalkan ruangan itu, tapi Zeke menutup pintu dengan remote control. Zeke meminta menyaksikan semua kejadian yang ada di apartemen itu, dan tentu saja dengan pembunuhan itu. Charlie kini sadar siapa pembunuh di apartemen itu. Ketika kembali ke ruangannya dia disekap oleh Jack, dan Jack menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Jack memaksa Charlie untuk datang ke apartemennya. Charlie kemudian menelepon Zeke agar datang ke apartemennya karena ada yang perlu dia sampaikan. Tentu saja Zeke mengiyakan dan segera datang. Setelah sampai ke apartemen Charlie Zeke pun langsung masuk dan Jack langsung menodongkan senjatanya kepada Zeke dan tentu saja Zeke kaget. Jack sebenarnya cemburu kepada Zeke yang telah berhubungan dengan Naomi dan Vida yang juga merupakan teman Charlie. Saat kejadian itu Zeke melawan dan pistol yang dipegang oleh Zeke terpental dari tangannya. Jack mencoba mengambil pistol itu tapi Charlie mencegahnya dan pistol meledak mengenai Jack dan dia pun tewas. Polisi juga mengidentifikasi Jack juga punya kunci cadangan untuk bisa masuk ke setiap kamar apartemen termasuk ke kamar Charlie dan tentu saja merasa kaget. Zeke kembali ke ruang CCTV milik Zeke itu dan mengamati dari ruangan itu dan menemukan pistol di situ dan mengambilnya. Zeke kembali ke ruang itu, Charlie marah karena merekam percintaan dan menembaki dengan pistol itu pada semua layar yang ada di situ.